ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala serta kita memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sekaligus kita juga memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah yang semuanya itu sempurna. Tiada satu ketetapan pun, tiada satu perbuatan pun dari Allah kecuali semuanya sempurna, termasuk apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa syariat-syariat agama Islam untuk kita semuanya itu adalah sempurna, karena itu bersumber dari zat yang maha sempurna. Termasuk juga ketetapan berupa takdir kepada kita semuanya itu juga sempurna. Semua pasti ada hikmah di balik apa yang Allah tetapkan. Oleh karenanya Allah memiliki sifat Al-Hakim, ya, yang maha hikmah, yakni selalu ada hikmahnya, yang maha bijaksana, selalu ada hikmah di balik apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perbuat. Dan dengan kata alhamdulillah kita juga bersyukur kepadanya atas limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, yang itu menjadi sumber dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tiada satupun perbuatan kebaikan ataupun yang bernilai ibadah dari kita semuanya ini kecuali semuanya bersumber dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur atas nikmat yang terbesar ini. Namun juga kita tidak lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat penyerta dan pelengkap yang lainnya. Kita diberikan kebercukupan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rasa nyaman, rasa aman di tempat ini, Masya Allah ya. Kita diberikan tempat untuk melakukan ya kajian-kajian ilmiah, untuk belajar bersama tentang agama ini. Maka ini adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu nikmat tersebut. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah, ya, yakni tentang 6 prinsip beragama ya. Al-Usul As-Sittah artinya prinsip-prinsip yang ada 6, dan untuk terjemah mudahnya adalah 6 prinsip beragama. Dan pada waktu pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan matan pertama, yakni berkaitan dengan muqaddimahnya ya. Sebagaimana pada waktu lalu kita bahas, qala al-muallif Syekhul Islam bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya penyusun kitab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah tradisi kaum muslimin ya. Setiap muslim membiasakan mengawali sesuatu kebaikan-kebaikan itu dengan berucap bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayatid dalla ala qudratil malik al-ghallab sittatu usul ya. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara hal yang mengherankan ya, bahwasanya dan ayat yang terbesar yang menunjukkan kekuasaan Raja Maha yang mengalahkan itu adalah adanya 6 prinsip. Bayyana Allah ta'ala bayanan wadihan, yang Allah jelaskan dengan jelas ya, dengan lugas, dengan tegas, lil awam ya, bagi orang awam sekalipun, fawqa ma yadhunnu dhannun ya, jauh di atas prasangkaan orang-orang yang memiliki prasangka. Summa ba'da hadza ghalita fiha katsiran min azkiya illa alam wa uqala ibni adam illa aqallal qalil. Kemudian dari jelasnya penjelasan itu di dalam Al-Qur'an, ternyata banyak orang yang sebenarnya terlihat cerdas secara IQ di dunia ya, intelektualitasnya itu terlihat jelas di dunia, namun ya
mereka terlihat berakal, namun mereka justru terjatuh pada kekeliruan dalam memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sedikit yang tidak tersesat. Tentunya ini berkaitan dengan masalah landasan dalam beragama. Kemudian prinsip yang pertama yang kita bahas hari ini adalah sebagaimana dalam kitab ya, di situ ada halaman 15 yang menggunakan buku terjemah. Saya akan bacakan matannya terlebih dahulu. Al-aslul awal, landasan yang pertama. Baru kali ini kita mengawali pembahasan al-usul as-sittah ini dengan memasuki landasan yang pertama. Al-aslul awal, yakni ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah, yakni mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddih alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawan dari keikhlasan itu sendiri. Apa lawan keikhlasan? Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Dan Al-Qur'an begitu banyak atau terdapat banyak penjelasan ya mengenai landasan-landasan ini dalam berbagai macam bentuknya. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan redaksi ya, dengan redaksi ayat itu yang sangat mudah dipahami oleh orang awam sekalipun ya. Abladul ammah itu adalah orang awam yang pemahamannya itu sangat rendah ya, sangat dangkal, sangat ya, tidak memiliki pengetahuan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan pun dari orang awam itu akan mudah memahami ya. Ini menunjukkan begitu mudahnya penjelasan di dalam Al-Qur'an, begitu jelasnya pembahasan masalah ikhlas dan syirik di dalam Al-Qur'an. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah masara, lalu kemudian kebanyakan manusia kemudian ketika terjadi apa yang menimpa kebanyakan orang awam, azhara lahum syaitan al-ikhlas, syaitan menampakkan kepada mereka bahwa ikhlas itu fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim. Syaitan itu memperlihatkan kepada mereka bahwa keikhlasan itu tampak sebagai sikap merendahkan orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirk billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan sebaliknya syaitan itu menampakkan kesyirikan kepada Allah ya sebagai sikap mencintai orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladil ammah. Ini adalah ungkapan yang menarik bahwasanya ternyata kebanyakan dari Al-Qur'an itu menjelaskan prinsip-prinsip ini, prinsip tentang keikhlasan itu dalam berbagai bentuk macamnya. Jadi saat ini kita bicara tentang keikhlasan sebagaimana ditulis dalam landasan pertama, al-aslul awwal ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Seolah di sini penyusun matan ini yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ingin menegaskan bahwasanya kata ikhlas itu tidak bisa lepas dengan dengan berdiri sendiri kata ikhlas, tetapi harus disertai dengan kata tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi memang hakikat ikhlas itu adalah tauhid itu sendiri ya. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah semata ya, untuk Allah semata. Jadi kalau kita bicara tentang ikhlas itu secara bahasa artinya memurnikan, khalis. Orang biasanya kalau orang Arab ngomong khalas, selesai, entek, tidak ada sisanya. Jadi memang betul-betul bersih, murni ya, betul-betul menyendiri, murni dan menyendiri. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, falamastai'asu minhu khalasu najiyya. Lihatlah ketika saudara-saudaranya Yusuf itu ya, tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf ya, mereka sendiri
berunding dengan berbisik-bisik. Jadi khalasu najiyah itu mereka menyendiri. Jadi tidak ada siapapun di dalamnya kecuali mereka sendiri. Itu namanya khalis. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja 'ibadihi wat-thayyibati rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, ya, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka di hari kiamat. Ada kata khusus, khalisah berarti itu ya ada pengkhususan, ya, sendiri, tidak ada yang lainnya, ya, tidak ada yang lainnya, ya. Jadi kalau beribadah demikian juga beribadah ikhlasuddin lillah, berarti mengkhususkan peribadatan, mengkhususkan permintaan pertolongan dan segala bentuk permohonan hanya kepada Allah saja. Jadi memurnikan permintaan hanya kepada Allah, khalis, ya, khalis. Jadi sudah tidak ada kotoran. Kalau ada madu masih diambil dari sarang lebahnya itu, ya, masih ada sisa-sisa kotoran. Kalau sudah disaring, nah itu namanya khalis, itu ya sudah dalam bentuk betul-betul murni, tidak ada kotoran sedikit pun. Jadi khalis itu tidak boleh ada sedikit pun kotoran, murni, bersih. Demikian juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada hukum khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada wanita ingin menghibahkan dirinya. Wahai Rasulullah, saya menghibahkan diri saya untuk menikah denganmu, untuk engkau nikahi misalnya. Jadi menawarkan diri wanita itu. Itu ada hukum khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwajibkan untuk menunaikan mahar, bukan kewajiban, ya, bukan kewajiban. Tetapi untuk selain Nabi, mahar itu adalah sebagai kewajiban, tetapi bukan syarat sah dari pernikahan. Nikah tidak ada syarat sahnya itu harus dengan mahar, tetapi ini namanya mahar itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki, ya, suami kepada istrinya, dan itu menjadi hak yang diterima oleh istri, ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan masalah sah tidaknya pernikahan, tidak ada, ya. Nah, kalau laki-laki tidak menunaikan maharnya kepada istrinya, ya, maka dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sampai membatalkan pernikahannya. Tapi bahasan di sini ada sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi, dan perempuan mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi, in aradan nabi, kalau seandainya Nabi itu menghendaki an yastankihaha, ya, untuk menikahinya, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin, maka itu adalah sebagai pengkhususan bagimu wahai Muhammad, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi ada wanita yang menghibahkan dirinya, ya, ini urusannya dengan mahar, penjelasannya ini ayatnya saya potong tadi, ya, tapi ada terusannya. Tapi intinya di sini ada kata khalisatan lak. Masalah ini tidak perlu mahar, itu khalisatan lak, hanya untukmu saja wahai Nabi. Allah yang berfirman seperti ini. Tapi bahasan kita ingin menegaskan bahwa kata ikhlas itu bukan seperti yang dimaknai dalam bahasa kita, ya. Jadi memang, ya, kita tidak ada masalah punya arti ikhlas itu sebagai rela, ridho, itu ya tidak apa-apa, karena semua pengguna bahasa di sini bersepakat untuk menerjemahkan ikhlas itu sebagai kata ridho maknanya. Jadi kalau masalah bahasa, kita dari sisi bahasa mau ikhlas diartikan apa terserah kita, tidak apa-apa. Tetapi di dalam masalah agama, yang namanya ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi mengikhlaskan, mengkhususkan peribadatan kita itu hanya untuk Allah, tidak cukup sampai di situ, dan tidak boleh kepada yang lainnya. Masya Allah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan landasan pertama itu lengkap bunyinya, ikhlasuddini lillah la syarik wahdahu la syarikalah. Jadi kalimat yang lengkap, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, ditekankan lagi, la syarikalah, tidak boleh kepada yang lainnya, tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Jadi seperti itu, ikhlasuddin. Ikhlasuddin itu ya, beliau ungkapan ini ikhlasuddin lillah itu ada ungkapan yang mirip seperti ini dalam Al-Qur'an. Seperti kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah saja, mukhlishina lahuddin. Adapun ungkapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikhlasuddin lillah, mirip. Dan di dalam Al-Quran juga ada kalimat yang mirip dengan ini juga, ala lillahid dinul khalis. Ada kemiripan. Itu namanya orang membuat susunan bahasa mengikuti sumber yang lainnya, bukan ngeplek ya, bukan ngeplek tetapi merombak sedikit sumbernya dari Quran, kemudian diungkapkan dengan redaksi beliau sendiri. Kalau di dalam Quran tadi apa? Ala lillahid dinul khalis. Kemudian yang artinya adalah ketahuilah bahwasanya bagi Allah itu hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni ya, agama yang bersih dari kesyirikan itu hanya milik Allah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat judul di sini, yakni ikhlasuddini lillah. Ada kemiripan. Itu namanya dalam kaidah bahasa atau kaidah balaghah namanya at-tanas, yakni intertekstual. Itu dia membuat teks yang sumber aslinya itu dari Quran kemudian dimodif sedikit. Ya, jadi sumbernya itu dari Quran, ungkapan-ungkapan di Quran yang bagus dipindahkan, bukan dinukil persis tetapi sedikit dimodifikasi ya. Tadi judulnya apa tadi? Ikhlasuddini lillah. Di dalam Al-Qur'an bunyinya mukhlishina lahuddin. Ada juga ala lillahid dinul khalis. Tapi ini kajian kebahasaan. Hanya ini untuk pengetahuan saja bahwa banyak dari apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membuat semacam intertekstual seperti ini, mengutip dari Al-Quran kemudian dimodifikasi sedikit ungkapannya ya. Jadi inilah landasan pertama adalah ikhlas untuk Allah saja, yakni beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan dengan apapun. Jadi seolah-olah kata ikhlas itu tidak bisa lengkap kecuali harus dengan kata la syarikalah. Jadi kalau kita bicara ikhlas, sekali lagi di dalam masalah agama, ikhlas itu bukan rela ya. Bus ikhlas noi bukan, itu ikhlas noi itu di bahasa Indonesia, di ungkapan harian kita. Tetapi kalau dalam masalah agama dan istilah-istilah ikhlas di dalam Quran itu merujuknya bukan rela, bukan ya. Kan banyak kata-kata ikhlas di dalam Al-Quran ya. Seperti tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Nah, seperti itu. Jadi kata ikhlas di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada peribadatan hanya kepada Allah semata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap ya. Jadi kalau mengatakan ikhlas itu diucapkan dengan la syarikah, tidak boleh menyekutukan dengan siapapun. Jadi kita harus melakukan peribadatan itu hanya untuk Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Tujuannya apa? Harus ada niat di situ. Tujuannya adalah untuk menaati perintah Allah pertama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ya. Jadi tujuan peribadatan itu untuk itu, harus ada tujuannya. Ibadah diperuntukkan khusus untuk Allah, kemudian memiliki tujuan. Ibadah itu memiliki tujuan atau niat apa? Untuk mentaati perintah Allah. Ya, dalam rangka mentaati perintah Allah, kemudian ditujukan pula untuk meminta untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ya, Allah banyak menjanjikan sesuatu. Lakukan ini dapat ini, lakukan ini dapat ini. Dan kita mengharapkan itu. Mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia.
bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau bukan pula dalam rangka menginginkan mendapatkan materi duniawi dari manusia. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi ini mencakup masalah kesyirikan yang dilarang, itu kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil masuk semua di sini. Saya ulangi untuk ikhlas ini ya. Ikhlas itu jadi peribadatan itu dilakukan hanya untuk Allah, dalam rangka mentaati perintah Allah, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bukan untuk tujuan mendapatkan pujian manusia, dan bukan pula untuk mendapatkan materi duniawi dari manusia. Insyaallah ini mencakup syirik besar, syirik kecil sudah ada di situ ya. Ya, jadi saya ulang, tidak apa-apa. Ini kita ulang-ulang. Jadi menegaskan masalah ikhlas, dan ikhlas ini perkara yang besar di dalam kitab apapun ya, seperti kitab Riyadhus Shalihin ya, Arba'in Nawawi, semuanya pembahasan pertama itu masalah ikhlas ya. Ikhlas ya. Niat itu urusannya dengan ikhlas. Tidak ada niat ibadah ya yang bisa menyebabkan ibadah itu diterima kecuali dengan niat ikhlas. Apa ikhlas itu? Ini tadi. Ikhlas adalah melakukan peribadatan hanya untuk Allah saja. Demi apa? Demi menjalankan perintah Allah, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Atau tadi kita sebutkan juga dengan tujuan mendapat bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan bukan tujuan untuk mendapatkan materi dari dunia, materi duniawi dari orang lain. Itu tidak boleh. Tapi inilah makna ikhlas itu seperti itu. Banyak firman Allah di dalam Al-Quran menegaskan hal ini. Di antaranya adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sangat tegas sekali. Siapapun akan paham dengan ayat ini. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salat yang aku lakukan ini, wa nusuki, kemudian ibadahku yang lain, kurbanku misalnya ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata, Rabb semesta alam. Orang awam manapun, mau yang tidak tahu agama, punya kecerdasan maupun tidak punya kecerdasan, mendengarkan kata ini sudah tegas, jelas ya, tidak ada kebingungan sedikit pun. Sangat tegas dalam Al-Quran itu. Qul inna, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, hidup dan salatku, kurbanku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah semata saja. Kemudian ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah, tidaklah semua manusia itu diperintah kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita di dunia ini tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk ikhlas. Kalau bahasa di sini istilahnya ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah. Esensinya adalah tauhid itu sendiri, ikhlas. Jadi kita tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Kalau sholat, berarti sholat hanya untuk Allah, ya, bukan kepada yang lainnya. Berdoa meminta sesuatu, berdoa hanya untuk Allah. Tidak boleh berdoa meminta kepada selain Allah, kepada patung, tidak boleh, ya. Meminta keselamatan hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan. Tidak boleh meminta kepada penghuni tempat-tempat tertentu, penghuni pohon-pohon tertentu, ya, penghuni situs-situs tertentu, penghuni gua-gua tertentu. Tidak boleh meminta sesuatu pun kepada selain Allah. Jadi ini tujuan kita diciptakan itu hakikatnya adalah untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan, dan semuanya bersumber dari sini.
Semuanya bersumber dari sini. Yang lainnya nanti landasan-landasannya semuanya nanti landasan yang 5 lainnya juga semuanya bersumber dari ini. Tidak ada pun satupun di dunia ya, tidak ada satupun hal di dunia kecuali semuanya bersumber pada perkara ini, bahwa kita diciptakan itu untuk mentauhidkan Allah semata dalam peribadatan. Jadi Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah. Allah memerintahkan kita untuk itu. Bahkan Allah mengutus para rasul ya, dan untuk tujuan tauhid juga, untuk mengajak orang-orang mentauhidkan Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidaklah kami utus ya kepada orang-orang sebelum kamu dari para rasul sebelumnya kecuali kami perintahkan kepadanya, ajaklah orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, illa ana, katanya, kecuali aku ya, kata Allah, tidak ada sesembahan kecuali aku, fa'budun, lalu sembahlah aku saja, tidak boleh kepada yang lainnya ya. Jadi sampai Rasul diutus itu untuk perkara ini ya. Kita diciptakan untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja. Di situ ada kata saja wa'budun, fa'budun ya. Itu fa'buduni. Sembahlah aku saja. Tidak ada yang lainnya. Jadi inilah makna dari mengikhlaskan agama itu. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah itu adalah dengan apa? Dengan menyembah, mengibadahi Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka tadi kita sebutkan dalam ayat tadi, kalau sholatnya hanya untuk Allah ya. Kemudian kalau berkorban, menyembelih binatang kurban, maka dipersembahkan hanya untuk Allah, tidak boleh kepada jin ya, kepada lautan-lautan itu tidak boleh ya, kepada penghuni lautan itu tidak boleh. Baca Quran juga, baca Quran untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Allah dengan tartil ya. Kemudian ditadabburi, liyadabbaru ayati ya, agar ditadabburi ayat-ayatnya, dan kemudian untuk diamalkan tentunya. Semuanya dilakukan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya, diperdengarkan kepada orang lain ya, diperdengarkan kepada orang lain, tidak perlu ya. Baca Quran untuk sendiri saja. Beda kalau imam ya, beda, memang harus dikeraskan untuk didengarkan. Jadi imam tugasnya membaca, nanti kemudian membaca dengan benar, dengan tartil, memberikan hak bacaannya, dihayati, diresapi, dipahami, supaya yang mendengarkan itu juga bisa menikmati apa yang dibacanya, bisa merenungi ya, merenungkan apa yang dibacanya, seperti itu. Tetapi tidak dalam tujuan untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ini yang jadi masalah di situ ya. Jadi sholat hanya untuk Allah, berkorban hanya untuk Allah, baca Quran hanya untuk Allah, zikir juga untuk Allah. Dan zikir hukumnya adalah dengan pelan-pelan, tidak perlu dikeras-keraskan ya, bukan untuk diperdengarkan kepada manusia zikir itu ya, bukan untuk diperdengarkan kepada manusia, kecuali dalam zikir-zikir tertentu, misalnya takbir ya, takbir menjelang hari raya, Allahu Akbar, di pasar-pasar ucaplah Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar. Tetapi juga tidak harus dengan tawa juga ya, takbir biasa saja ya, takbir biasa yang tidak mengganggu orang lain ya. Tetap syiarnya ada, dikeraskan, tapi tidak ada dikeraskan dengan tawa, itu tidak diperlukan ya. Dengan halu-halu itu tidak diperlukan ya. Jadi itu semuanya dilakukan untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Termasuk ketika melakukan dakwah, kegiatan dakwah, program-program dakwah, kemudian kegiatan belajar menuntut ilmu seperti ini, mendirikan masjid-masjid Allah, semuanya harus dilandasi dengan apa? Harus dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas itu sekali lagi bukan ketulusan, bukan ya, bukan makna itu. Orang melakukan ini hanya untuk Allah saja ya, bukan atas dasar kemanusiaan, bukan. Tujuannya bukan itu
Namanya ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Bahkan melakukan program-program kemanusiaan, program-program sosial, kepedulian sosial kemana-mana juga harus lillahi ta'ala di situ, ya. Karena salah satu bentuk kepedulian seseorang kepada orang lain, ya, kecintaan seorang muslim dengan muslim lain itu menunjukkan kadar keimanannya, kualitas keimanannya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sampai ia mencintai diri orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu ibarat bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Demikian juga ketika orang lain sesama muslim mendapatkan penderitaan, ya, mendapatkan musibah, maka dia juga merasakan seperti apa? Seperti dia sendiri merasakan musibah itu. Ada rasa simpati, bahkan empati itu diajarkan dalam agama Islam, terutama sesama kaum muslim. Itu menunjukkan kecintaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dan ini menunjukkan kadar keimanan seseorang. Baik, tapi inilah ikhlas itu seperti itu. Salat hanya untuk Allah. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'u mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala saja. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mintalah, berdoalah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan agama kalian untuk Allah. yakni melakukan ibadah ini hanya untuk Allah saja, ya. Dan kita dapati banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berisi tentang apa? Tentang masalah ketauhidan. Bahkan di antara ulama menyebutkan hampir semua isi Al-Quran itu adalah ketauhidan. Dan ini semua ini disebutkan juga oleh penulis kitab ini, wa kauni, ya, aktsaril Quran fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Dan banyak muatan di dalam Al-Quran itu, ayat-ayatnya itu menjelaskan masalah landasan ini dengan berbagai bentuk macamnya. Apakah itu bentuk perintah untuk mentauhidkan Allah, bentuk larangan terhadap kesyirikan, menceritakan tentang keadaan ahlu tauhid itu di dunia dan di akhirat seperti apa, menceritakan ahlu syirik, ya, di dunia dan akhirat nanti itu seperti apa akibatnya. Kalau orang bertauhid itu konsekuensinya apa? Oh, dapat surganya Allah. Kalau ahli syirik konsekuensinya apa? Oh, dia pasti menjadi penghuni neraka selama-lamanya, tidak bisa dikeluarkan dari itu kalau melakukan kesyirikan besar itu seperti itu. Nah, tapi bahasan kita di dalam Al-Quran itu isinya semuanya tauhid. Kita mengawali membaca Al-Quran saja sudah dengan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua pembahasan asma dan sifat Allah di dalam Al-Quran itu adalah tauhid. Asma dan sifat Allah. Al-Quran sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita di situ mengagungkan Allah, mengesahkan Allah satu-satunya yang maha rahmat, maha luas rahmatnya hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Yang memiliki satu-satunya yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini semuanya hanyalah Allah. Satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Ya, mau diatur seperti apa, mau dijadikan apa, Allah yang berkuasa satu-satunya. Itu ikrar tauhid di situ. Kemudian ketemu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah satu-satunya yang memiliki hari pembalasan. Tidak ada manusia, jin, malaikat yang bisa menguasai hari pembalasan. Tidak bisa. Satu-satunya yang bisa menguasai dan memiliki hari pembalasan, yang satu-satunya yang bisa membalas siapa? Allah. Siapa yang satu-satunya yang bisa memberikan balasan surga? Hanyalah Allah. Siapa yang bisa memberikan balasan neraka kepada orang-orang kafir? Hanyalah Allah semata. Itu tauhid semua isinya. Ya, apalagi kalau disebutkan masalah asma dan sifat. Ayat kursi, asma Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Jadi yang maha hidup, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya.
Kemudian ada sifatnya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah satu-satunya zat yang tidak pernah merasa ngantuk, tidak pernah tidur, ya. Jadi ngurusi semua, mengatur semua alam semesta setiap hari, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya itu, Al-Qur'an intinya adalah berisi dengan masalah-masalah ketauhidan. Ya, semuanya berisi tentang ketauhidan. Kemudian disebutkan di sini, saya kembali merujuk lagi, la syarikalah, ya, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Ya. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirku billah, dan penjelasan tentang lawannya yaitu syirik billah. Ini ingin menegaskan bahwa lawan dari ikhlas itu adalah syirik. Ya. Jadi dalam masalah keimanan, dalam istilah agama, namanya ikhlas itu sekali lagi mempersembahkan peribadahan hanya untuk Allah saja dan mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada kita, bukan kepada yang lainnya. Lawannya adalah syirik. Syirik itu apa? Menduakan, menyekutukan. Maka syarat dari kesyirikan itu, syirik, sesuatu dikatakan syirik kalau menyembah Allah dulu. Ya, menyembah Allah dulu. Kalau orang tidak menyembah Allah, cuma menyembah patung, ini bukan syirik. Ya sudah kafir, ya, kafir. Tetapi bukan kategori syirik. Syirik itu menduakan. Makanya kalau kita katakan orang penyembah patung, mereka tidak menyembah Allah, itu bukan kesyirikan, kafir, ya, kafir. Yang namanya syirik itu adalah harus ada Allah di dalamnya, harus ada Allah di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tawaf setiap hari, umroh setiap hari, ya, setiap saat bisa umroh, bertawaf di Baitullahil Ka'bah, memohon kepada Allah. Tetapi di samping itu dia juga meminta kepada patung-patung dari orang-orang saleh yang diabadikan itu, yang dianggap bisa mengantarkan kepada pendekatan diri, taqarrub ilallah. Itu jadi masalahnya di sana. Jadi syarat terbentuknya syirik itu harus dia mengibadahi Allah dulu. Ya, harus ada melibatkan Allah, beribadah kepada Allah tetapi beribadah kepada yang lainnya, berkurban untuk Allah di hari raya Idul Adha, tapi di hari tertentu, ya, kirim kepala kambing ke gunung tertentu misalnya. Ini waliyadzubillah, ini namanya syirik. Itu seperti itu, ya, syirik seperti itu, memberikan persembahan kepada Allah dan kepada selain Allah, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan kepada selain Allah. Bahkan masuk di dalamnya adalah menganggap orang yang lain, ya, misalnya menganggap penghuni kubur itu bisa memudahkan urusannya, ya. Minta sesuatu, wahai fulan yang ada di alam kubur, sampaikan kepada Allah, saya ingin dimudahkan urusan saya. Tidak bisa, dia sendiri butuh supaya selamat. Kita tidak tahu dia diapakan di dalam kubur, ini ahli surga atau bukan, ya, kita tidak tahu. Itu perkara yang gaib. Jadi makanya kalau ada orang menganggap, ya, terlihat di dunia soleh, tapi itu kan lahiriahnya saja, lahiriahnya. Kita tidak bisa memastikan ini soleh atau tidak, mati dalam keadaan baik atau tidak. Ya, ya, maka seperti itu, meminta sesuatu hanya kepada Allah, ya. Orang-orang kafir Quraisy seperti itu, belajar kepada, minta, berdoa kepada Allah, tawaf di Baitullahil Haram, tapi masih minta kepada yang lainnya, minta kepada patung, ya, menyembah patung, buat berhala, banyak sekali berhala-berhala. Di Ka'bah sendiri ada 360-an, belum lagi di Safa dan Marwah ada patung khusus laki-laki, patung perempuan, ada sendiri di sana. Di Safa dan Marwah, tempat orang sa'i, itu ada sendiri. Banyak sekali ditemukan berhala-berhala yang ada di sana, ya. Dan mereka tidak menafikan Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan la yaqulunallah, yang menciptakan semua ini adalah Allah. Mereka tegas mengatakan, ya,
Mereka mengatakan dengan tegas itu semuanya Allah semata. Tapi ternyata mereka masih beribadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Makanya jika ingin belajar tauhid ya, dan ingin belajar tentang lawannya, ini jadi masalah kesyirikan, ikhlas dan syirik, atau tauhid dan lawannya kesyirikan, itu buku terbaik yang lebih besar dari buku ini tentunya ya. Ya sama-sama tipis tapi lebih besar sedikit ya. Yakni Kitab Tauhid dengan penyusun yang sama, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Itu sangat gamblang sekali, detail menjelaskan tentang tentang tauhid uluhiyah ya, tentang tauhid uluhiyah. Detail tentang macam-macam kesyirikan itu dibahas ya di dalam Kitab Tauhid punyanya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sama dengan penyusun kitab ini ya, penyusun yang sama dengan kitab ini. Berikutnya, wa kaunu aktsari al-Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta ya bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Banyakkan Al-Qur'an itu membahas tentang pondasi ini, masalah pembahasan ikhlas ya, dan lawannya tentang kesyirikan itu dengan berbagai ungkapan, dengan berbagai model gaya bahasa ya, dengan berbagai corak ya, dengan ungkapan yang mudah dipahami oleh siapapun, dengan oleh orang siapapun. Tetapi pada pendahuluan dulu disebutkan ya, sangat mengherankan kenapa penjelasan yang sederhana itu kok banyak orang-orang yang justru tergelincir ya, tidak bisa memahami hakikat tauhid itu sebenarnya, hakikat ikhlas sebenarnya, hakikat syirik sebenarnya itu seperti apa ya. Kita lihat bagaimana banyak orang yang tidak mengenal masalah syirik, orang yang sampai gelar profesor, sampai yang gelar tertinggi loh ya, masih percaya pada masalah kesyirikan, bahkan dianggap sebagai bukan kesyirikan padahal dia membaca Al-Quran. Banyak orang seperti ini, mereka mengaku muslim, masih membaca Al-Quran, iya membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu apa itu beda antara ikhlas dan kesyirikan, tidak tahu bedanya. Dan para ulama menyebutkan tentu ini adalah masalah satu ujungnya, sumbernya itu kenapa? Ketika membaca Al-Quran hanya membaca untuk mendapatkan keberkahan ayatnya saja tanpa berusaha untuk memahaminya. Itulah kenapa pentingnya kita ngoyo-ngoyo belajar tafsir itu di situ ya. Meskipun cuma berapa pertemuan sekali, berapa minggu sekali kita belajar itu, tapi kita ada usaha untuk itu. Ingin mempelajari di Al-Quran itu pesannya apa sih ya, pesannya apa. Lihatlah di surat yang kita bahas, di surat di juz-juz Ammah itu, masalah akhirat semuanya, tauhid semua itu. Siapa yang punya hari akhirat? Siapa? Maliki yaumiddin. Siapa Maliki yaumiddin? Allah Rabbul Alamin ya, seperti itu. Jadi ternyata banyak orang tidak paham. Perintahnya sangat tegas ya, tidaklah kita diperintah di dunia itu kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah saja, tidak boleh kepada selainnya. Coba, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, di surat apa itu? Surat Al-Bayyinah. Di juz Amma sering kita baca itu, yang lam yakunil ladzina kafaru itu ya. Ada ayat kelimanya bunyinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Coba, sangat mudah sekali menerjemahkannya. Siapa yang tidak paham dengan itu? Tidaklah mereka, semua manusia di situ diperintahkan di dunia ini kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. Ada sudah kata saja pembatasan ini loh. Kenapa masih ada orang yang menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, masih kirim ini, kirim itu, kirim sesaji untuk selain Allah ya, kirim kurban, sesembelihan kepada selain Allah ya. Banyak orang yang tergelincir di dalamnya. Mari kita petakan juga ya, kita petakan misalnya di ayat kursi tadi kita sebutkan bagaimana Allah menyebutkan dirinya ya, yang maha hidup ya. Ada kata al-hayyu, ada kata al-qayyum ya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Tapi intinya itu adalah berisi tentang keikhlasan semuanya, tentang ketauhidan. Di dalam Al-Quran juga terkadang berisi perintah. Ini bentuknya. Saya ingin menjelaskan kalimat atau redaksinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menyebutkan
wa kauni aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, yang artinya kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan masalah pondasi ini, yaitu pondasi ikhlas dari berbagai bentuk, maksudnya dengan berbagai cara. Terkadang berbentuk perintah langsung, misalnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Dan sembahlah Allah saja, jangan sekutukan Dia dengan yang lainnya, lalu berbuat baiklah kepada orang tua. Kurang jelas apa kalimat itu ya? Wa'budullah, sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'an, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini anak SD, anak apapun SMP apalagi sudah paham dengan ungkapan ini. Mudah, Al-Qur'an gamblang. Ya. Ndak yang ribet sekali ndak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan kepada kita semuanya, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian sembah kecuali Allah saja. Kurang jelas apa itu ya? Kalimat yang sangat mudah. Kemudian terkadang juga berisi larangan untuk melakukan kesyirikan, ya. Wala tusyriku bi syai'an. Di antara ayat Al-Qur'an juga menjelaskan gambaran ahli tauhid di dunia dan akhirat seperti apa? Seperti apa? Bagaimana kisah para nabi itu? Nabi, ya, orang-orang soleh yang ahli tauhid, gimana keadaannya di dunia, menasihati anaknya untuk bertauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, nah jangan kau menyekutukan Allah. Kurang tegas apa itu? Di dunia seperti itu kebiasaan orang-orang soleh, ya, para nabi juga seperti itu. Dan apa yang mereka dapatkan di hari akhirat nanti, ya, itu digambarkan di dalam Al-Quran. Termasuk sebaliknya, keadaan orang-orang kafir itu seperti apa, orang-orang yang berbuat syirik itu seperti apa, dunia dan akhirat. Di akhirat lebih parah lagi, ya. Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Allah sesungguhnya tidak akan mengampuni dengan dosa kesyirikan, tidak akan pernah mengampuni. Maksudnya kalau dia mati, orang meninggal dalam keadaan syirikan, Allah tidak akan mengampuni itu. Tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah, itu tidak ada. Berbeda kalau ada orang meninggal tidak dalam keadaan syirik, dia punya dosa. Bisa saja dia mati dalam keadaan belum bertobat, tapi Allah ampuni. Bisa, itu bisa terjadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bebas mengampuni. Ya. Semuanya kan terserah Allah itu. Fa'al lima yurid. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti dilakukan. Dan Allah satu-satunya yang mampu melakukan itu hanya Allah. Orang muslim melakukan ibadah iya, tapi masih melakukan kemaksiatan. Ada dua kemungkinan itu. Yang jelas dia nanti ahli surga. Selama tidak ada kesyirikan dalam dirinya, pasti dia ahli surga, pasti. Yang tidak pasti adalah apakah nanti kalau dia meninggal belum bertobat itu diampuni atau tidak diampuni. Kalau tidak diampuni berarti apa? Dibersihkan dulu di dalam neraka, waliyadzubillah. Tapi nanti kembalinya pasti ke surga, pasti. Orang mukmin seperti itu, ya. Orang mukmin seperti itu. Adapun orang musyrik, keadaannya seperti itu, sangat mengerikan, ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang apa? Bentuk lainnya. Al-Quran menjelaskan tentang tauhid itu apa? Tentang keikhlasan, bahwa kita diciptakan itu untuk tujuan tauhid itu. Tadi kita sudah sebutkan dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidaklah diciptakan di dunia ini kecuali untuk menyembah Allah saja. Ya. Dalam bentuk perintah yang tegas, yang jelas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Bahkan ini perintah pertama di dalam Al-Quran, ya. Ada di dalam Al-Baqarah itu tidak ada perintah di dalamnya dari awal, ya, dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini belum ada perintah semuanya, baru ada perintah nanti di ayat 21, dan larangan pertama di dalam Al-Quran ada di ayat setelahnya, 22. Apa perintah pertama di dalam Al-Baqarah ayat 21? Perintahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian saja, karena Dialah yang telah menciptakan kalian semua dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang
bertakwa. Ayat 22 itu larangan pertama di dalam Al-Quran. Apa larangan pertama? Dan itu larangan terbesar, larangan terhadap dosa terbesar. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat sekutu tandingan untuk Allah, tidak boleh. Subhanallah ya. Perintah pertama dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an 30 juz, 114 surat ya. Setebal itu. 6.000 sekian ayat. Perintah pertama, tidak ada perintah sebelumnya kecuali apa? Untuk mentauhidkan Allah di Al-Baqarah 21. Dan kemudian larangan pertama terhadap dosa terbesar ya, yaitu dari kesyirikan, itu ada di ayat 22. Jadi inilah Al-Quran diawali dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan diawali dengan larangan untuk bersyirik kepada Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Gandeng itu ayatnya ya, Masya Allah. Baik, kemudian di dalam Al-Quran, model Al-Quran juga dalam mengajarkan tauhid. Tadi kita sebutkan bahwa di antara ulama bahkan menyebutkan isi Quran semuanya itu tauhid, ajaran untuk mentauhidkan Allah. Tapi kita lihat, kita coba rinci sedikit-sedikit ya. Apa maksud kata-kata itu? Iya, ada yang bentuk larangan, ada yang bentuk perintah secara langsung, ada yang menyebutkan tentang keadaan orang-orang soleh ahli tauhid, ada yang menyebutkan keadaan orang-orang ahli syirik. Dan juga kita dapatkan juga bahwa di dalam Al-Quran banyak ayat menyebutkan Allah mengutus para rasulnya untuk mengajarkan tauhid ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Kata Allah, kami utus para rasul ya kepada kalian semuanya, kepada umat manusia, an ya'budullah, agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut ya. Fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kami kirimkan para rasul di antara mereka untuk menyeru apa? Untuk menyeru tauhid, agar beribadah kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan mereka, patung-patungnya yang dihancurkan oleh Ibrahim. Ada di dalam Al-Quran ya. Pernah kita dapatkan cerita Ibrahim menghancurkan semua patung-patung kecil ya, kemudian tinggal sisa yang besar disengaja. Siapa yang bisa menyelamatkan patung-patung kecil itu? Tidak ada. Bahkan yang besar pun bisa dihancurkan oleh Ibrahim, cuman karena Ibrahim punya semacam strategi khusus ya untuk menyadarkan mereka, maka sengaja dibiarkan berdiri tegak, patungnya yang terbesar tidak dihancurkan. Tapi ini menunjukkan kelemahan semua patung-patung itu. Ini menegaskan bahwasanya satu-satunya yang berkuasa itu hanyalah Allah saja. Yang maha kuasa cuma Allah saja. Makanya yang patut disembah, sang pemberi keselamatan ya, itu hanyalah Allah saja. Ya, jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Dan perkara ini sangatlah mudah ya. Perkara ini sangatlah mudah. Summa lamma sara ala aktsaril ummah ma sara azhara lahu syaitan al-ikhlasu fi suratin tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi huquqihim. Lalu terjadilah apa yang terjadi? Maksudnya begini. Terjadilah apa yang terjadi? Ada dua fase di sini. Dulu di masa Nabi Adam semuanya ahli tauhid sampai mendekati zamannya Nabi Nuh. Kesyirikan pertama itu dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh. Makanya Rasul pertama untuk meluruskan akidah yang benar itu hanyalah Nabi Nuh saja. Itu Rasul pertama, bukan Nabi pertama. Kalau Nabi pertama Nabi Adam, semuanya ahlu tauhid semua itu. Sampai kemudian di penghujung masanya ya, mendekati masanya Nabi Nuh, di umatnya Nabi Nuh itulah yang melakukan penyimpangan dan diluruskan oleh Nabiullah Nuh. Karena apa? Dalam perjalanannya manusia, awalnya itu ahli tauhid, nanti akan mudar, semakin pudar, hilang ketauhidan. Ya, alurnya seperti itu.
Yang kedua adalah di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid kuat sekali. Dalam perjalanan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kesyirikan dengan berbagai modelnya itu muncul. Banyak sekali, ya. Ya, banyak sekali muncul kesyirikan-kesyirikan itu, sangat banyak sekali muncul, dan semakin dilestarikan semakin apa? Ketika umat sudah mulai semakin menjauh dari agama Islam, ya, sudah lupa dengan, tidak mempedulikan lagi dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sudah tidak menjaga lagi kemurnian dari agama Islam. Itu nanti akan seperti itu. Kita dapati sampai hari ini, subhanallah, ya, banyak kesyirikan-kesyirikan di tempat sekitar kita yang mayoritas Muslim. Kita di sini mayoritas Muslim, tapi kesyirikan banyak sekali didapati di mana-mana. Ada acara sedikit ini, ya, ada acara pernikahan, disediakan khusus endok, makan-makan sajen-sajen di sebuah tempat di pojok rumah misalnya, kan ada seperti itu. Di Kuto Malang loh, ya, di kota besar, harusnya orangnya sudah paham betul, orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi bab beginian mereka menganggap itu bukan sebagai kesyirikan. Enggak, ini kan tradisi saja, tidak ada hubungannya dengan itu. Dan terus yang dibaca di Al-Quran itu apa selama ini, gitu loh, ya. Perkaranya sudah sangat tegas. Itulah apa yang terjadi sekarang ini seperti itu. Ketika dalam keadaan umat manusia sudah mulai menjauh dari agama, azhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis shalihin wa taqsir fi huquqihim. Ini talbis iblis ini, ya. Jadi syaitan itu menampakkan keikhlasan hakiki, tauhid yang murni, ya, agama yang murni yaitu tauhid, itu justru sebagai apa? Bentuk merendahkan orang-orang soleh. Makanya orang-orang yang ahli tauhid mana ada minta-minta ke kuburan? Kan tidak boleh itu. Minta-minta ke penghuni kubur, acara ini itu di kubur, ya, rame-rame setel ini goyang-goyang di kubur. Ada ahli tauhid seperti itu? Tidak ada. Nah, orang yang ahli tauhid yang seperti ini, yang murni ini justru dicela, ya. Setan menganggap ini orang ini katanya ahli tauhid tapi tidak mengagungkan, tidak memuliakan para pendahulunya. Oh, ulama-ulamanya kok nggak dihormati, kuburannya dijarno elek, nggak karuan. Loh, memang tuntunannya seperti itu tuntunannya. Justru orang ahli tauhid itu dijadikan apa? Diberikan nilai buruk, dan setan membisiki orang-orang seperti itu. Kalau ada orang mengaku ahli tauhid, ya, tetapi tidak ziarah kubur, ya, tidak ada acara-acara ini dan itu di kubur, tidak menghiasi kubur orang solehnya, ya, maka itu dianggap apa? Ini orang tidak menghormati ulama ini. Padahal itu sebenarnya orang ahli tauhid yang di sini, tapi justru dianggap apa? Dianggap tidak menghormati dan memuliakan ulama-ulama terdahulu. Sebaliknya, apa yang dilakukan syaitan? Wa azhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Justru syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah itu, ya, itu sebagai bentuk cinta mereka kepada orang-orang saleh. Makanya di antara mereka yang kuburiyun mengatakan, kami ini ahli tauhid karena kami adalah orang-orang yang memuliakan ulama kami di sini. Lihatlah, kami kunjungi kuburannya, kami minta-minta restu kepada mereka. Itu bisikan syaitan semua itu, ya, menyesatkan orang-orang agar keluar dari tauhid seperti itu. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan masalah al-ikhlas, ya. Al-ikhlas ini perkaranya sangat terang benerang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah keikhlasan itu, ya, betul-betul mencegah, ya, betul-betul mencegah jangan sampai orang-orang itu bersikap hulu, terutama masalah ulama. Nabi sendiri itu tidak menginginkan untuk dipuji berlebihan, tidak ingin dipuji berlebihan. Beliau ketika disanjung oleh orang-orang saat itu, ya sayyidina wa ibnu sayyidina, wahai tuan kami, ya, dan anaknya tuan kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sayyid apa? Pemimpin dari para nabi nanti, ya, pemimpin dari para nabi, ya, di hari kiamat, pemimpin para nabi, sayyidil mursalin, pimpinannya para rasul. Iya, betul. Tetapi karena Nabi tahu ini kalau diteruskan, ini nanti orang yang mengatakan ini kepada saya nanti akan bersikap gulut kepada saya, bisa-bisa nanti menuhankan saya, ya.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan saat itu, ya, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum. Kalau ngomong biasa-biasa saja, jangan muji terlalu berlebihan. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan biarkan syaitan itu menyesatkan kalian dengan bisikan-bisikannya. Jangan. Ana Muhammad ibnu Abdillah. Aku anak manusia biasa. Namaku Muhammad, anaknya Abdullah. Wa Rasulullah, dan aku di dunia ini adalah sebagai Rasulullah Allah saja. Ini penegasan bahwasanya saya ini manusia biasa seperti kalian, cuman bedanya saya ini Rasul Allah, dan saya tidak akan pernah bisa menyamai kedudukannya seperti Allah. Tidak bisa, tidak boleh kalian menganggap saya itu sejejer, ya, sebanding, setara dengan Allah. Jangan sampai kalian minta-minta kepada saya setelah mati nanti. Tidak boleh minta-minta kepada saya setelah saya mati nanti, tidak boleh, ya. Nangis-nangis, wahai Rasulullah, berikan bantuan kepada saya ya Rasulullah. Tidak bisa, Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal, ya. Inilah saddud dzara'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup celah-celah yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Itu ditutup oleh beliau, ya. Ditutup oleh beliau, ya. Demikian juga ketika ada sebuah acara, ya, ada sebuah acara, kemudian ada gadis-gadis kecil itu mukul-mukul rebana dan menyebutkan jasa-jasa nenek moyang mereka yang gugur di Badar. Jadi bapak-bapak mereka yang gugur di Badar itu disebutkan keutamaan-keutamaannya. Kemudian di antara mereka mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya itu mengatakan bahwasanya saat ini ada seorang nabi di antara kita yang mengetahui sesuatu yang gaib. Jadi dalam sebuah acara ada anak-anak kecil memukul-mukul duf, ya, saking senangnya, ya, bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan para sahabat. Mereka menyebutkan jasa-jasa ayah mereka yang meninggal gugur di perang Badar. Kemudian ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara anak-anak itu mengatakan, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di antara kita saat ini ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari, tahu tentang perkara yang gaib. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taquli kadza. Jangan kau katakan itu. Ngomong yang biasa saja. Saya manusia biasa, tidak tahu perkara gaib, tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi meskipun anak-anak kalau ngomong begitu ternyata diberitahu, ya, tidak boleh yang ngomong gitu, ya nak, ya. Saya manusia biasa, tidak tahu perkara yang gaib, ya. Kalaupun ada sesuatu yang gaib itu saya ketahui, itu adalah karena wahyu dari Allah saja, dan tidak semua perkara gaib itu diberikan kepada saya. Tidak ada semuanya, ya, tidak semuanya seperti itu, ya. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata yang seperti ini, ya, ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, kepada ghulu, ya. Kemudian masuk kepada syirik besar. Makanya di antara definisi syirik besar, ya, kalau syirik besar itu sebuah perbuatan atau perkataan yang sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya karena menyembah Allah, mengatakan Allah tidak ada, misalnya, ya. Bahwasanya mengatakan bahwasanya patung di sini bisa memberikan keberkahan kepada saya selain Allah, itu adalah kesyirikan besar, ya. Tetapi adapun syirik kecil, ya, syirik kecil itu adalah semua hal yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus kepada syirik yang besar, ya. Misalnya percaya dengan apa? Percaya dengan sebab-sebab alam itu loh, ya, sebab tatoyur misalnya, sebab-sebab alam. Oh, ini ono kupu-kupu ini nanti, seperti itu, ya. Nanti akan ada tamu, melihat seperti itu, ya. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Termasuk syirik kecil yang lainnya, tidak sampai syirik besar, adalah melakukan sesuatu selain Allah tetapi untuk mendapatkan pujian manusia, ya. Ini juga masuk dalam syirik kecil, namanya riya, gitu, ya. Syirik khafi namanya, ya. Tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dia sebenarnya melakukan untuk Allah, ya. Melakukan untuk Allah. Tetapi ada tujuan duniawi di balik itu, yakni terbesit untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi berpesan kepada umatnya, jangan sampai
memperlakukan beliau itu di luar kapasitas beliau, ya. Bahkan juga beliau pernah mengatakan, ya, laknatullah alal yahud wa nasara, sungguh terlaknatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan atau makam-makam dari nabi mereka itu sebagai masjid, tempat untuk sholat. Ini beliau sebelum meninggal mengucapkan ini, supaya apa? Supaya beliau nanti, ya, kuburannya, kalau kuburannya di mana, tidak boleh di atasnya didirikan masjid, tidak boleh di atasnya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Hada wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah tentang masalah ikhlas, dan ikhlas itu selalu bergandeng dengan masalah menjauh dari kesyirikan, ya. Ikhlas itu mengibadahi Allah semata, namun tidak cukup sampai di situ, harus ada pelengkapnya, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat, ya, untuk hari ini. Berikutnya insyaallah kita masuk ke prinsip kedua, insyaallah taala. Tapi inilah, hari ini kita dengan izin Allah bisa menyelesaikan satu matan, yakni landasan pertama yang menjadi pokok dari landasan-landasan yang lainnya. Landasan yang lainnya tidak berdiri kecuali di atas landasan ikhlas ini, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat, ya. Baik, ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada? Ya, fadhal, silakan. Assalamualaikum, Ustaz, ingin bertanya. Oh iya, silakan. Banyak di majelis pengajian itu mungkin sering dibahas tentang niat dan keikhlasan, namun jarang dibahas lawannya, yaitu syirik. Mungkin dengan tujuan agar menjaga menjaga agar tidak gaduh atau menjaga agar tidak kontra, itu bagaimana, Ustaz? Fokusnya hanya memperbaiki niat dan keikhlasan saja. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada realita di lapangan, memang banyak orang membahas tentang tema keikhlasan, ya, tentang keikhlasan, niat ikhlas, memperbaiki niat hanya untuk Allah saja, tetapi tidak disertai dengan apa? Dengan lawannya, yaitu masalah kesyirikan, dengan tujuan biasanya untuk menghormati, supaya dakwanya diterima lebih dahulu, mungkin seperti itu, ya, supaya dianggap, oh ini kajiannya kajian yang bersahabat untuk mereka. Jadi khawatir nanti menyentuh ranah yang sensitif di antara mereka, begitu. Nah, barakallahu fiik. Nah, sungguh ini bukan perkara yang diperintahkan, ya, terutama kalau kita sudah mempelajari hal ini. Tetap ketika belajar atau mengajarkan bab keikhlasan, itu selalu harus disandingkan dengan masalah larangan terhadap berbuat kesyirikan. Kalau tidak, nanti soalnya bisa berkonsekuensi buruk. Dia merasa sudah ikhlas, ya, merasa sudah ikhlas, tapi kemudian ternyata dia masih menganggap sebuah kesyirikan itu sebagai hal yang biasa. Maka bagaimana amalan yang dilakukan dengan ikhlas, tetapi dia di luar itu dia melakukan kesyirikan, amalannya hilang. Makanya pembahasan konsekuensi orang berbuat syirik itu harus disampaikan juga dalam bab ketika menjelaskan tentang niat ikhlas, ya, supaya tidak sampai hapus, ya. Terkadang orang berbuat ikhlas lillahi ta'ala di ibadah ini, tetapi di ibadah lain justru tidak melakukan hal seperti itu, dan dia tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu apa itu kesyirikan dan macam-macamnya seperti apa, sehingga mengakibatkan dia terjerumus dalam kesyirikan, dan amalan-amalan yang sudah dilakukannya itu semuanya bisa hilang, tanggung jawabnya besar, ya. Jadi tetap menyampaikan cuma dengan ini, ya, mungkin menyampaikannya dengan lembut saja, tetap kebenaran tetap harus disampaikan, dan kemudian tidak boleh, ya, bukan hal yang baik kalau hanya menyampaikan istilahnya isbat. Kalau dalam ini, ya, ada isbat, ada nafyu, ya. Isbat itu harus bergandeng dengan nafyu. Menetapkan Allah sebagai sembahan
itu juga harus diselingi ya, disandingkan dengan pembahasan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Harus disampaikan. Itulah konsep la ilaha illallah ya. Satu-satunya sembahan siapa? Allah. Yang lainnya tidak boleh. Harus ada seperti itu ya. Jadi bukan hal yang tepat ya ketika membahas masalah niat kemudian tidak menyebutkan konsekuensi dari bercabangnya niat itu ya, dalam artian syirik ya. Namanya syirik itu kan ada percabangan niat itu, menduakan Allah. Ingat, la yahbutun amal ya. Amalan-amalan semuanya akan bisa musnah ya, hancur karena adanya kesyirikan ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau di daerah ini ya, memang di daerah tertentu yang memang butuh berhati-hati memang ya. Jadi kalau mau memberikan contoh juga harus yang pelan-pelan, tidak bisa yang langsung yang ngegas ya. Terkadang itu dijadikan sebuah strategi, iya. Jadi dalam misalnya kita masuk di ranah orang-orang yang betul-betul awam sekali, ya. Pertama kita menjelaskan keikhlasan dulu pelan-pelan, nanti ada waktu sendiri untuk menjelaskan tentang kesyirikan sebagai lawannya. Jadi meskipun tidak disampaikan dalam satu waktu, karena membahas ikhlas itu kan panjang ya. Panjang bahas ikhlas itu bisa di dalam satu pertemuan, dua pertemuan ya. Apalagi kalau kita mengenalkan kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bab ikhlas itu banyak hadis-hadisnya. Di situ peran kita mengenalkan ikhlas perlahan-lahan itu di situ. Kenalkan ikhlas dulu tidak apa-apa, kemudian pertemuan berikutnya sudah mulai masuk kepada apa itu kesyirikan, konsekuensi dari kesyirikan apa itu disebutkan. Jadi bisa jadi memang di dalam sebuah kajian ya dengan strategi masing-masing ya, supaya diterima dulu. Jadi menyebutkan yang mudah diterima dulu, yakni konsep keikhlasan, harus melakukan sesuatu kepada Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Titik. Intinya itu. Kemudian pertemuan berikutnya baru mengkaitkan dengan konsekuensi macam-macam kesyirikan dan konsekuensinya ya. Tapi itu adalah hal yang bagus untuk dilakukan ya, kalau menggandengkan dua hal itu, karena tidak bisa dipisahkan dua hal itu ya. Banyak orang mengaku tauhid tapi tidak tahu tentang hakikat kesyirikan. Akhirnya apa yang dilakukan dari ibadahnya tidak terasa, itu musnah semuanya. Waliyadzubillah. Nah, jadi itu ada bagian strategi ya Mas, ini di strategi dakwah kadang seperti itu dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi intinya dia harus punya komitmen untuk tidak menghilangkan pembahasan tentang la syarikalah, itu tidak boleh. Pembahasan tentang kesyirikan itu harus disampaikan beserta konsekuensinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin? Insyaallah sudah cukup ya, kita tutup. Ada? Cukup ya? Oh ada. Oh ibu. Oh oke, monggo. Bagaimana niat seorang itu misalkan yang melakukan ibadah Belum terdengar. Bisa diulangi Bu dari awal, mungkin suaranya sebentar, volumenya mau dinaikkan dulu oleh sang pengatur suara. Tidak begitu terjelas, tidak begitu jelas dengarnya. Begini, bagaimana jika seorang itu beribadah tapi niatnya agar ibadah berikutnya lebih semangat, jadi dia lupa mengharap pahala, mengharap istilahnya ridha Allah, itu lupa. Jadi dia harapannya itu dengan ibadahnya itu dia lebih semangat beribadah berikutnya. Misalkan dia baca Quran, tapi yang dia nyatakan harapannya agar mungkin sholatnya lebih khusyuk lagi seperti itu. Tapi dia lupa dalam niatan yang awal itu, dia untuk mengharap pahala itu dia agak lupa. Bagaimana? Apakah kesyirikan atau bagaimana, atau sedangkan Allah disebutkan di
Nah, barakallahu fiik. Ya. Hal yang sempurna dalam peribadatan itu adalah dengan selain melakukan karena Allah, ya. Jadi dalam konsep ikhlas itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena ada perintah dari Allah. Misalnya kita melakukan ibadah puasa Ramadan, kita tahu Allah perintahkan itu dalam firman-firmannya. Misalnya kutiba alaikumusiyam, ya. Bahwasanya diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kemudian kita juga mengenal itu dari rukun Islam, ya. Misalnya rukun Islam itu semua kewajiban bagi kita ada di sana. Berarti apa yang ada di dalam rukun Islam yang 5 itu semuanya kewajiban bagi kita. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mengajari apa itu rukun Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, kemudian wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian juga untuk apa? Untuk berhaji bagi yang mampu. Kita sudah tahu itu adalah perintah dari Allah. Maka kalau saya berpuasa, oh ya rukun Islam itu menyebutkan itu. Ada hadisnya. Berarti kita melakukan itu sudah karena Allah. Ini sudah pas, sudah bagus, ya. Jadi kita melakukan ini karena diperintah oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian dalam ibadah tertentu ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku, caranya bagaimana. Jadi kemudian saya melakukan ini berdasarkan yang dikehendaki oleh Allah. Salatnya saya berusaha untuk salat seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana salatku. Dan Nabi itu salatnya khusyuk. Dan itu perintah dari Allah. Allah perintahkan kita salat untuk khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, salatlah kalian dengan kondisi berdiri di hadapan Allah dalam keadaan qanit. Qanit itu adalah diam, khusyuk, tenang, ya. Nah, itu berarti dia melakukan peribadatan yang ada aturannya dari Allah, maka ia melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang memang orang itu lupa, ya, mengharapkan pahala, padahal pahala itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang khusyuk salatnya itu dengan apa? Dengan kemenangan. Namanya kemenangan di dalam Al-Quran itu selalu mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan akhirat, masuk surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, ya, kalau mereka salatnya itu dalam keadaan khusyuk, ya. Jadi kita juga diperintahkan salat untuk khusyuk. Pahalanya apa? Dapat surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai kalau lupa dengan itu, ya, itu tidak sampai membatalkan keikhlasan, itu tidak, ya, tidak sampai. Tetapi nilai kesempurnaannya itu, ya, tidak lebih sempurna daripada kalau dia mengharapkan pahala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan seorang wanita ketika mendapatkan musibah, ya, dapat musibah anaknya meninggal, dia mengatakan isbiri wattaqi, ya, isbiri wahtasibi, bersabarlah engkau dengan ketetapan Allah ini dan harapkan pahala yang Allah tetapkan untukmu. Pahala kesabaran apa? Allah jelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala bagi orang-orang yang sabar itu pahalanya sangat besar, tidak disebutkan jumlah kelipatannya karena sangat besarnya nilai pahala itu, ya. Maka sekali lagi kalau lupa, ya, terkadang punya tujuan yang lain, saya membaca Quran ini nanti supaya nanti, atau belajar ilmu ini supaya nanti ketika waktu sholat itu bisa membuat saya lebih khusyuk. Itu adalah hal yang bagus, tidak apa-apa. Untuk tujuan ibadah yang lain, untuk perbaikan kualitas ibadah yang lain, itu tidak mengapa, bagus, ya, bagus, tidak ada mengapa di situ. Tapi kalau lupa mengharapkan pahala, itu tidak sampai membatalkan nilai keikhlasan, tidak sampai. Tetapi kalau seorang melakukan sesuatu karena kebiasaan atau karena tradisi, karena keikhlasan itu berbeda, ya. Seperti orang mau Ramadan ini, ya, mau puasa Ramadan. Kemudian orang nanti berpuasa motifnya ada dua. Ada yang motifnya karena motif kebiasaan, ya. Ini kan tradisi tahunan, ya sudah, saya ikuti saja. Maka ini bukan keikhlasan. Yang satunya niat karena apa? Oh iya,
Allah memuliakan bulan-bulan Ramadan dan Allah memerintahkan saya untuk puasa di bulan Ramadan sebagaimana umat-umat Nabi sebelumnya juga diperintahkan untuk berpuasa, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nabi Lut perintah umatnya untuk berpuasa, Nabi Syuaib perintah umatnya untuk berpuasa, Nabi Musa perintah umatnya untuk berpuasa, Nabi Isa perintah umatnya berpuasa, Nabi Muhammad juga demikian. Maka seperti itu, kita melakukan sesuatu karena perintah Allah dan untuk mengharapkan wajah Allah saja. Kalau lupa dengan itu, maka lebih baik disempurnakan, ya, sebagai sebagai pelengkap dan penyempurna, ya. Tapi lakukan semuanya itu karena Allah saja, mengharapkan saya melakukan ini karena perintah dari Allah. Itu sudah ikhlas, ya. Itu sudah ikhlas. Orang melakukan, saya melakukan ini karena Allah perintahkan, itu sudah ikhlas. Di antara definisi tadi semuanya itu adalah pelengkap, ya, pelengkap. Seperti mengharapkan pahala, akan lebih sempurna keikhlasan itu kalau dia mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Karena yang memberikan pahala, yang berjanji siapa? Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti itu, ya. Jadi tidak mengapa selama tidak ada tujuan untuk yang lainnya. Niat puasa, ada perintah dari Allah, kemudian iya lah nggak puasa yang nggak enak lah ambil tonggo-tonggo. Nah ini untuk pujian orang lain kalau ini, ya. Jadi karena bab riya di situ, ya, bab riya pada amalan-amalan tertentunya itu bisa terhapus beberapa halnya, ya. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman, tidak, ya. Tidak sampai kesyirikan besar. Tapi namanya syirik kecil itu juga dosa besar, ya. Riya itu dosa besar, sum'ah itu dosa besar, harus kita jauhi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kesimpulannya. Yang penting kita melakukan sesuatu karena Allah, lillahi ta'ala. Adapun mengharapkan pahala, ya, jika terlupa maka dikoreksi lain waktu untuk disempurnakan keikhlasannya itu dengan mengharapkan pahalanya. Rata-rata pahala itu adalah ampunan tentunya. Saya sholat dari rumah ke masjid, saya sengaja wudhu di rumah karena Nabi SAW menyebutkan begitu, isbaghul wudhu, yakni sempurnakan wudhu di rumah dan niatkan itu untuk sholat di masjid. Maka setiap langkah nanti semenjak keluar dari rumah menuju masjid, satu langkah kaki kanan memuliakan atau meningkatkan satu derajat di sisi Allah, meninggikan satu derajat di sisi Allah, kemudian satu kiri penghapusan dosa. Saya meniatkan untuk itu juga ikhlas. Saya melakukan ini karena Allah, perintahnya dari Allah, dari Rasulnya, melalui Rasulnya, ya. Kemudian saya mengharapkan pahala itu, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya. Insyaallah sudah cukup untuk hari ini. Besok kita membahas tafsir, ya. Tafsir aja besok, ya. Gantian melanjutkan tafsirnya sebagai ini implementasi juga, ya, apa yang kita kenal tadi. Masya Allah, ya, Ibnul Qayyim dan yang lainnya menyebutkan Quran itu isinya tauhid. Ya betul memang, ya. Mana ada di dalam bahasan kita kemudian tidak membahas masalah tauhid dalam setiap ayat itu, ya. Selalu membahas tentang tauhid, ya. Selalu membahas tentang tauhid. Termasuk kita mempelajari juz amma di situ. Apalagi itu, ya, isinya dengan akhirat, dan yang punya akhirat satu-satunya hanyalah Allah saja. Yang bisa memberikan kenikmatan, memberikan siksa, semuanya hanya Allah saja. Nah, insya Allah besok kita akan membahas surat apa besok? Al-Alaq. Al-Lahab. Oh, Al-Lahab. Oh ya, Al-Lahab, ya. Mau Ramadan bahas surat Al-Lahab, ya. Tidak apa-apa. Ini orang yang memusuhi Nabi paling keras ini, ya. Orang yang memusuhi ketauhidan, ya ini. Besok biangnya itu biangnya itu, ya. Biang keroknya itu besok, ya, salah satunya. Abu Lahab dan sekeluarga. Iya, Abu Lahab, istri dan anaknya, semuanya masuk neraka itu. Itu biang keroknya kesyirikan, yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan tauhid. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan tauhid, yang ngolok-ngolok dari belakang, ya mereka ini, ya. Ini yang mau ngopo, ini Muhammad, gitu, ya. Besok kita bahas itu insyaallah, ya.
Baik, kita tutup dulu pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.